Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Fernando Waru, NIM 222201 Prodi Manajemen, kelas cuma 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah soal dari mata kuliah riset operasi. Jadi, tidak perlu lama-lama, kita langsung ke penjelasannya. Baik teman-teman, di sini sudah ada soal minimasi pada metode simplex minimasi. Di sini terdapat fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya yaitu min 3x1 tambah x2 tambah x3. Di sini terdapat 3 kendala, di mana di kendala ketiga ini teman-teman terdapat pertidaksamaan, di mana nanti kita akan mengubah pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Baik, yang menjadi kendala pertamanya yaitu x1 min kurang 2x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Kendala keduanya yaitu min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Dan kendala ketiganya yaitu 2x1 min kurang x3 sama dengan min 1. Di kendala ketiga ini teman-teman, kita menemukan nilai kanannya bernilai negatif, yang dimana di metode simplex ini nilai kanan tidak boleh negatif. Maka nanti kita nilai kanannya yang bernilai negatif kita ubah ke positif dengan mengalihkan min 1. Nah, masuk kita pada kendala pertama, kita akan mengubah kebersamaan dengan cara menambahkan selek kendala. Pertama, x1 kurang 2x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Kita ubah lebih kecil atau sama dengan ke sama dengan menambahkan selek, maka x1 maka x1 kurang 2x2 tambah x3 tambah s1 menjadi 11. Nah, ini yang kita ubah tadi teman-teman. Yang lebih kecil atau sama dengan kita ubah dengan sama dengan. Nah, maka ini nanti hasilnya. Masuk kita pada kendala kedua yaitu 4x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, di sini lebih besar atau sama dengan kita ubah terlebih dahulu kecil dari dengan menambahkan min 1 ya. Min 1. Maka min 1 ini kita kalikan ke nilai kendala tersebut. Maka nilainya adalah 4x1 kurang x2 kurang 2x3 lebih kecil atau sama dengan 3. Seterusnya, kita akan mengubah lagi pertidaksamaan kecil dari kebersamaan dengan menambahkan selek. Maka hasilnya yaitu 4x1 kurang x2 kurang 2x3 tambah x2 sama dengan min 3. Karena nilai kanannya negatif, maka kita kalikan dengan min 1 supaya hasilnya nilai kanan nanti bernilai positif. Nah, ini kita kalikan ke min 1. Kita berikan finansialnya dengan variabel R. Nah, variabel maka hasilnya yaitu min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 kurang x2 tambah R1 sama dengan 3. Nah, di sini nilainya sudah positif, yang dimana tadi nilai sementaranya itu negatif. Nah, di sini di hasilnya nilai positif. Nah, dan yang terakhir kita masuk pada kendala ketiga. Ya, kendala ketiganya yaitu 2x1 kurang x3 sama dengan min 1. Nah, karena nilainya lagi negatif, ya, kita ubah dengan mengalihkan lagi min satunya. Nah, min satunya dengan tambahkan finansial atau R. Hasilnya yaitu min 2x1
tambah X3 tambah R2 sama dengan 1. Karena kendala keduanya terdapat R1, maka di sini kita beri R2 teman-teman ya. Nah, ini tadi yang R2-nya ya teman-teman. Nah, ya. Nah, sebelum kita masuk pada fungsi tujuannya, terlebih dahulu kita menemukan nilai R1 dan R2-nya dulu pada kendala kedua terdapat R1 di mana R1 tetap di ruas kiri dan variabel lainnya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka R1, ya ini ya teman-teman, maka R1 3 tambah 4x1 kurang x2 kurang 2x3 tambah s2. Dan begitu juga pada R2 ini ya teman-teman, pada R2 yang terdapat pada kendala ketiga. R2 tetap di ruas kiri dengan variabel lain dipindahkan ke ruas kanan, maka R2 sama dengan 1 tambah 2x1 kurang x3. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fungsi tujuan. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi tujuan, yaitu min 3x1 tambah x2 tambah x3. Di kendala pertama dan kedua terdapat S1 dan S2, maka kita tambahkan ke dalam fungsi tujuan dengan nilai S1 dan S2 sama dengan 0 dan menambahkan variabel lain lagi yang terdapat di kendala kedua dan ketiga, yaitu R1 dan R2. Dengan memberi variabel M, maka fungsi tujuannya yaitu min 3x1, ini min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah mr1 tambah mr2. Karena nilai S1 dan S2 sama dengan 0, maka kita eliminasikan fungsi tujuannya, yaitu di sini ya teman-teman, fungsi tujuannya yaitu nah, ini yang kita eliminasi ya teman-teman. Nah, fungsi tujuannya yaitu min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah mr1 tambah mr2. Pada mr1 dan mr2 kita masukkan nilainya pada fungsi tujuan tersebut. Maka fungsi tujuannya min 3x1 tambah 2x tambah x2 tambah x3 tambah m dikali 3 tambah 4x1 kurang x2 kurang 2x3 tambah s2 tambah m dikali 1 tambah 2x1 kurang x3. Kita kalikan nilai m, nya, maka fungsi tujuannya yaitu min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah 3m tambah 4mx1 kurang mx2 kurang 2mx3 tambah ms2 tambah m tambah 2mx1 kurang mx3. Kita satukan setiap variabel yang sama dengan menambahkannya, maka nilai x1 yaitu ini teman-teman, min 3x1 tambah 4mx1 tambah 2mx1, maka nilai x1 sama dengan min 3 tambah 6mx1 yang menjadi x2 sama dengan x2 kurang mx2, maka hasilnya 1 kurang mx2 dan x3 sama dengan x3 min 2mx3 kurang mx3, maka penjumlahannya adalah 1 kurang 3 mx3
variabel yang tersisa yaitu ms2 ditambah 3m tambah m sama dengan 4m. Maka Z ya, maka Z min 3 tambah 6mx1 tambah 1 kurang mx2 tambah 1 kurang 3mx3 tambah ms2 tambah 4m. Nilai 4m dijadikan nilai kanan. Maka ini hasilnya ya teman-teman. Z tambah 3 kurang 6mx1 kurang X kurang 1 tambah mx2 kurang 1 tambah 3mx3 kurang ms2 sama dengan 4m. Di sini teman-teman kita akan menjelaskan tabel yang dimana di sini ada variabelnya, dan ini yang dinamakan dengan fungsi tujuan dengan kendala pertama, kendala kedua, dan kendala ketiga. Yang dimana pada fungsi tujuan x1 itu 3 kurang 6m, yang menjadi x2 nya itu 1 tambah min 1 tambah m, dan yang menjadi x3 nya min 1 tambah 3m, s1 nya 0, s2 nya m ya, r1 nya 0, r2 nya 0, nilai kanannya 4m. Nah, yang menjadi juga x1 dari kendala pertama yaitu 1, x2 nya yaitu min 2, dan x3 nya yaitu 1, s1 nya 1, s2 nya 0, s1 0, r2 nya 0, nilai kanannya 11. Nah, yang menjadi juga x1 dari kendala kedua yaitu min 4, x2 nya 1, x3 nya 2, s1 nya 0, s2 nya 1, r1 nya 1, r2 nya 0, nilai kanannya 3. Nah, di kendala ketiga x1 nya itu min 2, x2 nya 0, x3 nya 1, s1 nya 0, s2 nya 0, r1 nya 0, r2 nya 1, nilai kanannya 1. Nah, kita memberi ini sebagai kolom kunci dikarenakan di nilai Z kita mencari nilai yang paling besar. Nah, di sini nilai yang paling besar teman-teman yaitu min 1 tambah 3. Maka ini yang dinamakan dengan kolom kunci. Sudah kita kasih tanda teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mencari yang namanya baris kunci, yang dimana kita menentukannya dari nilai indeks paling kecil. Nah, sebelumnya nilai indeks ini berasal dari nilai kanan ya, nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi 11 bagi 1 11. 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Nah, 1 bagi 1 sama dengan 1. Nah, di angka 1 ini teman-teman, ini adalah nilai indeks paling kecil. Maka di sini kita sudah tandai sebagai baris kunci. Nah, selanjutnya teman-teman, di perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu dinamakan dengan angka kunci. Nah, di sini teman-teman, di tabel berikutnya kita akan mencari yang namanya baris baru kunci, yang dimana sebelumnya kita harus membagi antara baris kunci yang di atas dibagi dengan angka kunci yang ini. Nah, jadi semua angka dari baris kunci ini teman-teman dibagi dengan 1. Maka kita menurunkannya di sini. Nah, cara mencari nilai selain baris baru kunci teman-teman. Nilai baris lama ya, nilai baris lama dikurang angka kolom kunci kali nilai baris baru kunci. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Ini 3 kurang 6 sama dengan 1 tambah 3M. Ini 4, ini 6, 1. Nah, cara mencari nilai selain baris baru kunci, yang pertama-tama dulu nilai baris lama dikurang angka kolom kunci kali nilai baris baru kunci, yaitu 3 kurang 6 dikurang ya, dikurang angka kolom kunci tadi, itu min 1 tambah 3 dikurang
min dikali min 2 sama dengan 1. Ini ya teman-teman. Nah selanjutnya min 1 tambah 3 kurang kali 1 min 1 tambah 3 kali 1 sama dengan 0. Ya ini. Nah seperti di atas tadi teman-teman, kita menentukan yang namanya kolom kunci. Ini termasuk kolom kunci karena di fungsi tujuan atau nilai Z ini yang paling besar. Ya, ini yang paling besar, maka ini disebut dengan kolom kunci. Lagi-lagi dengan menentukan juga baris baru kunci itu teman-teman, kita harus melihat dan berpatokan pada nilai indeks paling kecil. Maka ini akan disebut sebagai baris baru kunci. Jadi perpotongan antara kolom kunci dengan baris baru kunci itu disebut dengan angka kunci. Nah, di sini lagi teman-teman di tabel ketiga kita akan menentukan yang namanya kolom kunci. Nah, di sini juga terdapat nilai paling besar. Jadi ini yang termasuk dalam nilai kolom kunci. Nah, lagi-lagi kita akan menentukan nilai baris kunci itu berdasarkan nilai paling kecil dari indeks. Nah, ini disebut dengan baris kunci. Nah, di atas ini teman-teman, ini yang disebut dengan baris baru kunci. Yang seharusnya kita menggunakan atau menentukannya dengan angka 1. Namun, ketika angka 1 sudah termasuk dalam baris kunci, kita akan mencari nilai yang paling kecil lagi. Dan di sini kita mendapatkan dua angka yang dimana angka 4 dan angka 0. Dan 0 tidak termasuk dalam baris baru kunci. Maka kita mengangkat 4, nilai indeks 4 ini menjadi baris baru kunci. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu disebut dengan angka kunci ini ya teman-teman, min 2. Nah, yang terakhir teman-teman, kita akan memberikan satu tabel lagi untuk mencari nilai positif. Nilai positif dari fungsi tujuan. Nah, di sini pada fungsi tujuan pertama yang X1 itu bernilai 0, X2 bernilai 0, X3 bernilai 0, S1 0, S21 R1 0, dan R2 min 1 kurang M, dan nilai kanannya min 2. Di kendala pertama, X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0, S1-nya 0,3, S2-nya 0, min 0,6, R1-nya 0,6, R2-nya min 1,6, nilai kanannya 4. Dan bisa kita melihat yang menjadi kendala kedua dan kendala ketiga. Yang terakhir teman-teman, kita akan menentukan nilai fungsi tujuan ya. Kita singkat saja. Nah, yang menjadi tadi di soal fungsi tujuannya yang sudah kita dapatkan yaitu min 3x1 tambah x2 tambah x3. Nah, kita sederhanakan lagi ya teman-teman dengan min 3. Nah, di sini jadi yang menjadi nilai X1-nya itu 4. Kita kasih di sini dengan mengkalikannya 4 tambah nilai X2-nya itu 1 ditambah dengan nilai X3-nya itu 9. Itu ditambah ya teman-teman. Tambah 9. Nah, kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan yang dimana min 3 dikali 4 sama dengan min 12. Nah, 1 tambah 9, maka ini nilai 10. Jadi teman-teman, min 12 ditambah 10 yaitu min 2 ya.